Ngomong. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di VJ Pod. Hari ini rekan saya mana ya? Rekan saya gitu. Rekan saya nih ya. Saya bisa sulap. Rekan saya ini, aduh, gerak. Hai Dev. Hai. Lihat rekan saya nggak? DJ. Gimana ya? Aku juga nggak tahu sih. Oke, kita kayak butuh bantuan Pak Tarno nih. Prok, prok, prok. Dia ada tangannya. Nanti Kak. Nah. Dia nan ketawa. Balik lagi di VJ Pod. Sebel banget. Nggak boleh. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini VJ Pod menghadirkan sosok cewek keren, cewek prestasi, cewek yang sangat memotivasi. Tenang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Coba Mbak kenalin siapa nih Mbak? Ini adalah sosok wanita muda milenial dan dia tuh suka nulis-nulis gitu. Kayaknya dia seorang pujangga asik. Duhai begitu kata Para pujangga. hidup tanpa. Hai Devina, apa Hai. kabar? Lama nggak ketemu. Iya, assalamualaikum. Jauh banget sih, Je. Hah? Jauh. Iya, nggak tahu aja netizen banyak nih. Jaga jarak PPKM. Oke. Iya, kamu minum apa? Gila lu nggak tahu Mbak, ini tuh Mint Milk. MINK Milk. Ini susunya Mint. Ini keren banget nih, varian green tea. Ini murah banget. Berapa Mbak? Dia berubah. 12.000 aja Gila untuk green ini tea. enak banget, 12.000. Kan Udah kamu dicoba. iya. Terus Cobain kamu nih, kamu cobain. minum sendiri doang? Hah? Minum sendiri doang. Kan tadi udah gue baca. Keluarin. Keluarin. Ya Allah, lihat tuh. Gila, ini- Ternyata kita ini minum jujur dari banget, bawah. Ini rasanya kayak susu Mbak. Itu namanya minum. Nah, ini dia. Hari ini kita minumannya sehat banget karena di masa pandemik sekarang ini kita harus minum juga yang namanya susu juga sebagai penambah energi kita. Benar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, Kok sini. susah ya, Bun? Ya nggak bisa. Dibilang nggak bisa. Perkara begini 5 menit. Masya Allah. Aku minum yang rasa strawberry. Cobain Gue yang bareng-bareng ya. rasa kangkung. Enggak, ini hijau. Aduh, seger ya. Nahan tahu mulu dari tadi. Oke, langsung aja kita tanya ya. Devina kesini ngapain dah? Nganterin. Nganterin orderan. susu ya. Nganterin Benar, orderan benar, susu benar, ya. benar. Nah, enggak. Aku mau tanya sama Devina. Kan dia, kalau boleh tahu nih, dia kan adalah, kalau mungkin buat teman-teman khususnya ukti di luar sana. Ukti Iya. solehot. Iya, nggak tahu deh solehot apa soleha apa yang kayak gitu. Dia adalah sosok di balik pemilik akun Instagram nasehat.wanita. Is Iya. that right? Nasihat. Betul, nasehat.wanita. Kenapa dinamain nasihat wanita? Oh, ini Mohon maaf ya. ada distraction barusan. Tuh, Kenapa? 2, 3. Mohon maaf. Ikutin. Oh, Aduh. oke. 1, 2, 3. Mohon maaf. Lanjut. Kenapa membuat apa tadi pertanyaannya Kenapa Gigi? dinamakan? Kenapa dinamakan nasihat wanita? Kenapa nggak nasihat Pria. nggak nasihat Hidup. nggak nasihat coba. Ya, karena sebenarnya selain yang membuat juga wanita ya. Sebenarnya tuh awalnya tuh akun pribadi, Kak. Sebenarnya itu akun pribadi. Terus alhamdulillah tuh mulai apa ya, ikhtiar untuk nggak upload foto lagi di Instagram gitu kan. Tapi kayak akhirnya tuh mikir kayak sayang nggak sih akunnya tuh nggak dibuat apa-apa gitu. Kayak nggak ada kebaikan yang bisa di-share gitu. Oke. Terus ya udah mulailah nge-share gitu. Sebenarnya juga nggak yang ilmu
apa ya, yang beneran aku baru tahu aja gitu loh. Jadi kayak misalnya dari kajian, terus kayak dari Coolwap gitu, nanti kayak di resume sendiri, abis itu disalurkan melalui tulisan, terus baru diupload di Instagram gitu. Tapi kenapa namanya bisa jadi nasihat wanita, itu karena ujian sih sebenarnya. Jadi pas dari akun pribadi terus mulai share gitu, ternyata mulai muncul followers baru yang aku tuh nggak kenal gitu orangnya. Terus banyak juga yang cowok-cowok gitu kan, yang aki-aki gitu. Terus waki. Nah, terus aki gitu ya. Terus ya gitu. Jadi mungkin itu salah satu ujiannya ya. Jadi banyak yang DM gitu loh. Jadi sebagai ikhtiar penjagaan diri kali ya, lebih tepatnya, sama untuk menjaga orang lain juga, jadilah dirubah jadi nasihat wanita, karena supaya orang kan jadinya nggak tahu ini tuh yang punya sebenarnya beneran wanita atau enggak, terus siapa gitu. Niat awalnya seperti itu sih, kenapa bisa jadi namanya nasihat wanita. Dan tujuannya sendiri untuk itu tuh ungkapan diri sendiri. Tadi selain hasil dari Devina sendiri ikut kajian ilmu, terus ditulislah di sebuah postingan di feed Instagram itu, ada nggak sih kayak curahan hati gitu? Atau itu tuh isinya sebenarnya semua curhatan dari Devina sendiri? Ada sih curahan hati. Dulu tuh malah kalau misalnya DJ tuh kita follow dari lama nggak sih? Aduh. Enggak, nanya. Ya? Enggak, serius nanya. Dulu tuh serius nanya gitu. Enggak, dulu tuh aku suka bikin ini kayak musikalisasi puisi gitu. Tahu nggak? Iya. Nah, tapi dulu tuh pakai suaraku. Nah, itu tuh banyak yang curahan hati sebenarnya. Tapi sekarang udah diarsip. Bener, aku juga dulu sempat bikin kayak gituan dan akhirnya aduh banyak yang suka. Kayaknya buat aku, kayak buat gitu? bukan buat lu, bukan. Sebenarnya buat gue. Sebenarnya gue tuh kalau bikin musikalisasi puisi kayak gitu, ya pertama harusnya kalau orang tuh nanya dulu itu buat siapa sih J gitu. Ada nih soalnya akhwat yang ini buat aku ya, ini apaan sih gitu kan. Pede, cakep begitu kali. Padahal mah itu sebuah representasi dari curhatan temen, terus DJ buat puisi, terus DJ bikin musikalisasi puisi itu sendiri. Kalau Devina sendiri gimana? Curahan hati sih. Pure dari curahan hati. Iya. Karena kan manusiawi ya, pasti pernah suka sama lawan jenis gitu, tapi nggak bisa nyampein, ya udah bikin musikalisasi video gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah buat lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Iya itu kayak gitu salah satunya kayak bener-bener tentang dirinya. Terus ya kayak gitu. Jadi banyak yang apa ya, merasa kali ya mungkin, terus jadi menghindari fitnah aja sih, karena suara perempuan juga kan nggak boleh kayak dilembut-lembutin kayak gitu. Apalagi jadi apa ya, konsumsi banyak kayak ahi-ahi juga gitu kan, laki-laki lain itu. Terus aduh kenapa sih di situ mulu? enggak, Ini suaranya kita masuk gak sih? Udah ngomong. masuk tenang. Terus abis itu itu biasanya kalau misalnya Devina sendiri membuat curahan-curahan itu biasanya datangnya malam, pagi, atau semutnya kamu aja? Seringnya dini hari. Wow, berarti suka begiding ya? Begiding. Sering begiding. Sering begiding. Sering. Sambil nunggu sholat tahajud ya bun. Ini husnuzon aja barusan ya? Iya. Sih sebenarnya sering begadang. Apa sih yang bikin banyak sih ya orang tuh di larut malam itu tuh dia lebih milih untuk overthinking. Itu apa sih penyebabnya? Atau sebelumnya punya masalah sama orang, atau emang punya punya kekesalan terhadap seseorang terus dipendam sendiri, akhirnya tuh kayak jadi overthinking sendiri di larut malam itu, dibuat begidding. Sedih ya jadinya. Gitu nggak? Lu gue kayak curhat nih. Enggak, kalau buat aku sendiri ya, kalau kayak misalnya kita ngelihat video 1 minute booster siang-siang, itu sebenarnya buat aku tuh mungkin masuk ke hatinya tuh cuma 60% gitu. Tapi ketika aku lihat lagi pas dini hari tuh bisa nyampe 90%. Bener banget. Jadi, sama loh. Jadi tuh ketika ngelihat sama-samain semuanya. Jadi ketika ngelihat terus kayak meresap ke hati, akhirnya muncul, oh iya ya pernah begini gitu. Oh iya pernah begini.
akhirnya dituangkan dalam tulisan gitu. Jadi lebih seringnya dini hari sih sejujurnya. Kalau boleh tahu udah berapa sih followersnya? Sedikit. 2000 J. 2000 doang. 2000 doang. 2700. Hah? Dibuka loh. Gue buka. Oh 2017 doang. Ya, tapi nih ya, di sini nggak hanya yang menariknya adalah dari nasihat wanita ini nggak hanya menampilkan tentang curahan-curahan hati, jadi ada ilmunya juga sebenarnya. Contohnya Ya, kayak kemarin nih, kayak ini sebenarnya kayak pelajaran ya, Yeah. tolong diambil ilmu yang baiknya saja. Jadi kayak ini suatu kayak ini buat para ukti-ukti atau wanita-wanita di luar sana. Terus gini, haruskah mencuci pembalut sebelum dibuang? Nah, itu sebenarnya kayak harus nggak sih? Haruslah jorok. Enggak, soalnya itu kayak kalau di Laki kita banget ya. Laki. tapi bener, maksudnya Jangan, cuci dulu itu kayak kalau dari Devina sendiri dia kan pasti melihat ini kayak ini nggak kepikiran kalau kita di Indonesia, kalau misalnya berada di luar sana yang airnya jarang, lo harus gimana? Nih, But you wanita have to open go minded see it. nih. Ya kan, kalau misalnya kayak di luar sana kan banyak yang di luar negeri banyak muslim juga yang kalau kita memang harus menggunakan air karena memang di daerah kita airnya banyak berlimpah. Karena negara kita tanah air. Tanah. Nggak ada hubungannya sih, tapi baiklah. Betul. Nah, tapi kalau di sini kenapa harus kami mencuci pembalut sebelum dibuang? Betul kan? Sebenarnya pas aku baca lagi di sini, ya sebenarnya ya balik lagi ke lo nya, Balik lagi ke diri masing-masing gitu. Mau cuci mau enggak sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Tapi seharusnya dengan mitos-mitos yang Tapi ada aja yang nggak nyuci terus dibuang aja gitu. Oh, nggak ada alak. Lu ya Mbak? Tapi gini, ketika waktu itu gue berada lagi tugas di luar negeri yang memang gue baru turun pesawat dan itu nggak ada air. Ya namanya juga kampung ya bun, nggak tahu caranya gimana. Masa gue keluar dulu gitu ngambil langsung enak. Itu mau nggak mau harus ternyata di situ ada tersedia khusus yang untuk buang nah, walaupun dan dari itu situ. sebenarnya nggak masalah. Dan lo nggak ada hubungannya sebenarnya, dan lo harus baca deh kayak gitu. Jadi Ngapain? Penting banget, emang gua nyuci pembalut. Nanti kan punya istri. kalau Oh, iya. punya anak, Ya gua punya suruh. anak perempuan, Nah, kamu jangan jorok ya, nah. Kalau ini kalau cucinya bener, gini, nah. kalau kita hidup yang di negara semuanya melakukan bisa lewat air gitu loh, tapi kalau nggak ada, Contohnya. mau lo pakai tayamum. Iya, maksudnya itu sebenarnya suatu informasi sih. Jadi kayak balik lagi ke laptop dan ke handphone masing-masing dan kepribadian masing-masing. Kalian mau ketika kalau misalnya memang ada air ya memang baiknya adalah harus mencuci. Kalau DJ perempuan milih dicuci dulu atau enggak? Dicuci lah, astagfirullahaladzim. Mak, gua kan Dicuci ngajarinnya kenapa? begitu. Ngajarin. Enggak, masa ngajarin adek. Oh ya. Tuh Alasannya cuci. kenapa? Lo jorok kali masa buang kotoran nggak dicuci dulu. Tapi mikir juga kalau bukan kita maaf pup gitu ya. Masa harus kita cuci dulu? Beda hal dong. Beda ya? Itu Tapi misalnya ini kan darah kan, apa sih isinya? Darah. Kamu tuh ada door press, beda. Kulkas. Iya, kalau kayak gitu dicuci dulu ya kan, biar ya gimana? Sebenarnya mual deh, jangan bahas begitu deh udah. Nih, ya kembali ke laptop. Ya next Ya, Mbak. jadi sebenarnya kalau ya menurut ya itu tadi bisa dilihat dari Instagramnya. Di sini juga nggak hanya melulu soal tentang cinta-cintaan yang kayak gitu, jadi galau-galauan atau misalnya kayak itu gue banget ya. Iya benar. Semua manusia pasti mengalami hal-hal seperti itu gitu loh. Nah tapi di sini ada ilmu lagi, berarti kan gini, karena ketika kita mengikuti nasihat wanita, pas aku pribadi ngeliat gini, ini menarik gitu loh, karena nggak cuman akun yang berisinya tuh akun-akun yang ini tuh akun-akun yang informatif gitu loh. Jadi kayak oke, ini nanti akan viral, akan gue sharing lagi ke orang, coba deh baca deh ini, dan dia melakukan itu pun nulis ini juga nggak harus berdasarkan ini kan, maksudnya pengetahuan kamu doang, pasti kan kamu udah searching, udah nyari tahu dulu. Kebanyakan sih dari apa yang udah pernah dipelajarin sih. Betul, yang kayak gitu.
ada nggak sih netizen yang nggak ada akhlak bilang, apaan sih bikin itu, so alim lo, cakep kali lo gitu, belum ada ya? Ada. Pasti kayaknya kalau orang tuh mau berbuat baik, pasti di mata orang pasti ada ifrit yang mengganggu ya. Tuh barusan tuh kata-kata itu, setiap kita melakukan kebaikan pasti nanti ada aja orang yang nggak suka, benar, apalagi yang nggak berani menabayunkan kan. Kalau misalnya nggak suka tuh harus ditabayunin. Jangan kalau misalkan ditabayunin tuh malah nggak ngangkat telepon misalkan gitu, atau nggak baca WA. Nggak nyindir, maksudnya dia emang gitu kadang sama gue suka gitu, padahal kan aku lagi nggak tahu kemana gitu kan, lagi ninggalin handphone. Jadi harus ditabayunin, misalkan ntar Mbak Pina tadi kenapa kok nggak ngangkat telepon gitu, jadi DJ tabayunin ke Mbak Pina, oh ternyata ini tadi habis kamar toilet, atau tadi tuh pergi dulu nggak bawa HP, oh gitu, itu bisa dimaklumi gitu. Kalau misalkan ditelepon terus nggak dijawab kan jadi kita suuzon aja kan bawaannya kan, overthink. Iya, overthinking. Jadi jangan-jangan ini, jangan itu, jangan. Tapi kalau dari Devina sendiri, overthinking di tengah malam itu sebagai manusia tuh perlu nggak sih? Kayak menurut aku overthinking, insecure itu perlu tau. Kayak orang tuh banyak banget bilang jangan insecure, jangan overthinking. Tapi menurut aku itu perlu walaupun cuma sekali. Kayak dalam seumur hidup gitu. Karena kalau kita nggak pernah insecure tuh kayak hidupnya pede terus, nanti nggak ada kemajuan. Kayak udah segini udah bagus kok, segini udah maksimal kok gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kemajuan dalam hidup gitu, karena ya hasilnya segini udah pede aja gitu. Jadi menurut aku perlu sih, cuman yang nggak bolehnya adalah jangan berlebihan, jangan setiap hari gitu. Sebentar, ya boleh lanjut ya. Ngobrol lagi. Jadi gini, kalau misalkan karena hanya cuma di VJ Pod, saya harus menghilang sebentar. Bebas, mobilisasinya tidak terbatas. Jadi gini loh, di akun itu sendiri kan udah banyak nih yang like. Bentar deh, coba DJ cek dulu. Oh, ini berhubungan sama yang tadi. Gimana? Kan aku tuh dulu tuh enaknya apa yang ngomongnya? Iya, nah dulu tuh pas aku Nasihat Wanita lagi jaya-jayanya. Jadi maksudnya tuh lagi banyak banget kayak followersnya tuh aktif gitu. Aku tuh malah ngilang jadi kayak nggak bikin konten bahkan sampai 3 bulan 4 bulan gitu. Kenapa? Apa yang membuat Devina sendiri ngelakuin hal itu? Padahal kan kalau udah misalnya nih orang udah serak sama satu akun itu pasti kan nungguin. Bahkan kayak misalkan DJ sendiri kalau misalnya udah serak sama satu akun itu tuh mantengin terus instastory-nya. Kayak apalagi sih, informasi apalagi gitu. Dan kalau misalkan lama-lama aduh kok jarang-jarang upload gitu, dan lama-lama kita juga bosen kan. Bosen dan akhirnya ya udah unfollow gitu. Karena ngerasa kalau akun itu udah nggak aktif lagi. Kalau dari aku sendiri tuh pengen ngelurusin niat yang susah, karena kalau niat kita nggak lurus karena Allah itu kan bahaya ya. Pertama itu. Kedua tuh pasti DJ sama Kak Vina udah tahu kalau misalnya orang-orang yang paling pertama masuk neraka tuh orang-orang yang para penghafal Quran dan orang-orang yang beramal soleh, tapi hanya untuk dipuji oleh manusia lain gitu. Nah awal-awal tuh aku muncul rasa itu kayak gue bikin konten selain biar dapat pahala kan dipuji sama orang gitu. Akhirnya masih kayak gitu dan nggak sadar gitu. Tapi sampai akhirnya sadar, kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya berhenti dulu untuk ngelurusin niat sebenarnya. Tapi ternyata aku pikir tuh kan kayak ya bisa lah ya seminggu 2 minggu gitu. Ternyata enggak. Ternyata meluruskan niat adalah hal yang kita sering pikir sepele, ternyata berat gitu, ternyata nggak semudah itu gitu. Sampai sekarang pas balik lagi aktif terus posting lagi gitu ya, itu tuh shock sih sebenarnya. Karena pas ngecek apa sih Instagram namanya, insight-nya menurun itu banget. Turun banget sampai 88% waktu minusnya. Tapi akhirnya balik lagi kayak ya udah kan karena udah meluruskan niat gitu. Jadi ya jangan juga jadi turun lagi semangatnya karena nggak ada yang nge-like gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, dilanjutin aja. Atau juga melakukan ini kan bukan karena manusia lain gitu. Lagi-lagi ya, karena mungkin bagi orang tuh mungkin sering banget ya dengar kalimat ini,
banyak orang yang bikin akun reminder itu untuk meremind dirinya sendiri. Itu it works on me gitu. Jadi itu nggak cuman kata-kata buat aku, karena ketika aku lagi futur atau lagi imannya lagi down ya, lagi up and down gitu, terus ketika lagi down suka ngeliat postingan sendiri tuh kayak mikir, ya ampun gue tuh udah pernah lo nulis ini, gue tuh udah pernah lo sampai tahap pemahaman ini, masa sekarang gue kayak gini, masa sekarang gue melakukan ini gitu. Jadi itu apa ya, jadi pecutan sendiri buat diri sendiri gitu. Gitu, itu berguna sih buat aku. Kalau boleh tahu ada nggak sih kayak bikin grup khusus diskusi gitu di WhatsApp atau di Telegram mengenai akun Nasihat Wanita itu sendiri? Bisa kan kalau makan orang akunnya udah banyak gitu, apalagi ini tentang informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat banget, itu tuh sampai kalau ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, yuk join aja ke WhatsApp gitu. Udah ada niatan gitu atau emang udah ada grupnya gitu? Sebenarnya kalau aku sendiri itu udah ada grupnya, jadi itu juga anggotanya itu ada yang dari followers Nasihat Wanita, kebanyakan sih dari followers sih, tapi ada juga beberapa yang temen aku yang emang sobi-sobi kajian gitu. Tapi itu tuh jadi kan sobi. Tapi bukan yang kayak buat ya kalau ada yang nanya ya saling ngejawab, tapi sebenarnya tujuan awalnya bikin grup itu tuh buat reminder itu loh. Kayak misalnya zikir pagi, zikir petang gitu loh. Jadi kayak kalau pagi kayak ada yang reminder gitu, aku nge-reminder mereka gitu. Sebagai sebenarnya lagi-lagi ya bentuk reminder ke diri sendiri. Tapi kadang kalau aku lagi lupa nge-reminder, mereka ada aja gitu yang reminder. Jadi kayak wah, terharu sendiri sih, kayak wah seneng ya punya teman yang saling ngingetin gitu. Iya benar, tapi hati-hati. Biasanya kalau misalkan udah circle kayak gitu, kita juga tetap harus jaga diri, jangan misalkan nih kita udah yakin dia tuh dia tuh baik banget, dia sahabat banget, jangan kayak gitu. Karena DJ tuh dinasehatin sama guru DJ kalau misalkan curhat itu ke yang lebih tua, khususnya ke guru sendiri, karena guru itu tuh sama kayak orang tua kita, nggak bakalan ngumbar aib kita nantinya gitu. Kalau misalkan ke teman termarahan dikit, cerita ke sini, cerita ke situ gitu. Makanya mulai sekarang tuh kayak DJ udah kayak wanti-wanti gitu. Iya nggak apa-apa, cuma di video foto bisa gitu. Oke, itu setuju sih, maksudnya jadi memang balik lagi buat sambil jadi kayak ungkapan ini adalah sebenarnya kayak buat ungkapan hati. Jadi ibaratnya kayak kalau zaman dulu nih, nulisnya kan di diary ya. Oh iya benar. Apa mau ngomong apa? Iya, gue juga pernah nulis di diary anjir kayak orang Jangan alay. sombong, jangan cuman Anda ya. Iya, kayak orang alay anjir, kayak di TV-TV kan. Lu pakai ini nggak gembok? Iya bener. Serius. Gemboknya diginiin juga patah. Sumpah, itu adalah suatu hal yang kalau kita buka lagi, balik lagi, emang kadang tuh curahan hati itu kayak reminder kita gitu. Oh, gue ternyata pernah berada di posisi ini dan gue bisa melewati itu. Itu balik lagi sih, bukan ungkapan yang pengen apa sih tadi kayak aduh kayak sombong nih atau ria jadi jatuhnya atau gimana. Enggak sih, sebenarnya jadi kayak karena sekarang kita harus bersosialisasi dengan dunia yang sekarang sudah serba digitalisasi. Ya kan, jadi kayak ada ini ya balik lagi, pasti di luar sana kayak orang tuh pasti pernah mengalami hal yang kita rasain gak sih? Bener banget, Relate bener banget. Jadi kayak kenapa begitu sih? Jadi kayak apa sih, kayak ungkapan-ungkapan hati. Nah, kalau itu pernah nggak sih kayak ada yang orang-orang kayak atau teman-teman kamu yang curhat ke kamu kayak gitu nggak sih? Curhat Kayak ya, jadi banyak sih. Karena salah satunya saya mungkin nggak baru kenal langsung curhat. Oh iya, kita pertemuan pertama belum kenalan, belum kayak gini gitu, belum curhat dong gue. Emang dia gitu suka inian. Tanda. Berarti kan gue ini orangnya. Curhat.com. Terus kalau misalkan ada followers atau teman dekat yang pengen cerita ke Devina sendiri, bisa nggak? Itu kayak open nggak bisa, orang bule. I'm from Russia. Apa Zimbabwe? Beda. Mohon maaf, referensinya agak kelihatan botak pun. Iya,
Iya, makanya ketarik tadi kan. Gue pikir botak. Enggak dong, enak aja, perawatan gue mahal nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kamu mancing diriku. Lanjut, tadi kalau misalkan ada orang yang curhat sama you tanggapinnya seperti apa? Tergantung ya, tergantung dia isi curhatannya itu apa. Kadang kalau misalnya isi curhatannya masalah dia yang masih bisa aku jawab gitu ya, aku akan jawab gitu. Terus kalau misalnya dia minta saran, aku bakal ngasih saran gitu. Tapi kalau kadang ada ya orang tuh mungkin karena ngelihat Instagram aku tuh kayak dia relate, terus dia punya masalah di situ, terus dia cerita, tapi percaya banget gitu. Jadi semua privacy dia tuh dia ceritain ke aku gitu. Nah, ada ini enggak dari Devina sendiri bilang, udah cukup, kayaknya jangan terlalu diceritain ke saya gitu, atau asik aja dengerin Maksudnya, gini jadi gitu. pas kan ya kan kita kan nggak buka Instagram selalu kan, jadi tiba-tiba ngeliat ada DM gitu, terus pas dibaca, yang pas dibaca, oh ya udah sampai segini. Tapi kalau sekiranya itu masalah yang aku nggak bisa jawab, aku akan bilang maaf ya, kayak ini bukan ranah aku buat ngejawab gitu. Kayaknya sama ya, karena kan bahaya kalau kita nggak tahu ilmunya tapi kita sok-sokan nasihatin, sok-sokan ngasih tahu. Jadi dia berusaha mencari kata-kata yang baik. makasih. Terus dia bilang Tapi ngomong santai gak bisa. tapi makasih ya sudah diwakilkan. Ya, terima kasih. itu kalau menurut kata anak-anak zaman sekarang itu sotoy. Iya gitu. Jadi kadang apa ya, mengetahui kapasitas diri aja gitu. Betul, Terus bilang maaf ya, kayaknya nggak bisa jawab. Ini ceritanya bakal aku keep gitu, tapi tolong cerita sama orang yang tepat, yang bisa ngasih solusi gitu. Gitu sih. Tapi kebanyakan orang yang kayak gitu malah yang nggak kenal, kayak cuman follow-followan, nggak, ya gitulah, cuman dari Instagram terus dia DM gitu. Jadi bukan kayak teman in real life gitu. Ada sih yang teman in real life tapi nggak segitunya gitu, masih menjaga privacy. Oke. Terus kebanyakan apa sih yang diceritain pasti pasangan hidup gitu. Iya sih, perihal jodoh. Padahal dia apa lo? tapi kan orang iya orang harusnya tuh kan cerita kayak gitu ke orang yang udah nikah kan. Bilang hubungi Kang Sani. Sekali lagi hubungi Hubungi Kang Kang Sani. Sani. Mau taruh hubungi Kang Sani. Mau taruh hubungi Kang Kang Sani. Sani. Mungkin siapa tahu Kang Sani mau kali ya. Iya benar. Mau apa? Next kita. Oh iya benar. Kali Kang Sani aja. ditunggu ya. Yang Sani, yang dua orang ini kayak butuh. Lanjut. Oke, terus kalau misalnya jadi dari Devina sendiri nih ke depannya, kan ini kan akunnya akun Instagram ya, ada jalan ini menjadi suatu hal kayak peluang, ini mau diginin aja atau misalnya ke depannya tuh mau diapain lagi? Maksudnya entah itu berbisnis kah dari akun ini kayak gitu, atau pengen bikin sebuah gerakan yang cewek soalnya gini, Nggak bisa dilaki kan gitu ya. laki nggak boleh. tapi ada nggak sih dari followers yang laki terus curhat gitu? Alhamdulillahnya yang setelah aku berubah jadi nasihat wanita, terus ngeliat Instagram itu followersnya itu 70%-nya udah wanita gitu kan. Jadi udah nggak pernah di DM kayak assalamualaikum Ukti. Anda berusaha mencoba mencari cara. Itu salah satunya dirimu ya, Ci. Enggak, aku nggak Nggak pernah. Oh, iya. Aku nggak pernah sekali. Bercanda ya Allah. Ya, jadi kayak kedepannya sendiri ini akun tuh bakalan mau dibawa kemana gitu, maksudnya akankah tetap menjadi seorang penulis dengan ya udah sesuka hatinya kamu aja gitu, lagi bisa ini menyampaikan informasi lewat Instagram, atau pengen berubah menjadi, sekarang kan lagi hits tuh TikTok, maksudnya dari situ yang kayak gitunya apakah mau ada meranah kepindah ke situ, karena makin banyak di luar sana netizen galau yang dikit-dikit di post tulisan orang gitu kan, Terus dijadiin WhatsApp stories ya. dijadiin WhatsApp stories, contohnya Kayak relate banget iya. Dan kayak gitu. ada nggak sih kayak bikin gerakan jadi sebuah organisasi aja, kayak terketuanya gue nih, asik.
bikin sebuah gebrakan baru yang yang pastinya terorganisir dengan baik sehingga dapat merangkul wanita-wanita yang galau, yang putus asa, yang kehilangan arah di luar sana. Seperti itu. Bentar dulu, oke tahan. Itu kan tadi, nah berarti yang utama dulu. Tapi kan nyambung pertanyaannya. Iya, nyambung. Akankah mengarah ke situ? Sebenarnya kalau bisnis gimana ya? Kalau bisnis tuh ada kepikiran, tapi aku ngerasa aku bukan orang yang bisa berbisnis gitu. Takut untuk memulainya. Oke. Bukan takut, J. Udah pernah. Sama aja dong. Oh, iya bener. Udah pernah mulai gitu, tapi kayaknya ngerasa nggak enjoy gitu ngejalaninnya. Jadi kayak yang pengen ngejalanin itu yang enjoy gitu. Jadi kayaknya kalau ke bisnis belum sih, tapi kalau Allah kasih ya nggak apa-apa kan sih. Betul. Alhamdulillah. Kalau ke organisasi jujur malah belum kepikiran sama sekali. Tapi kalau buat kayak mau dibawa kemana tuh, aku kenal satu band. Bukan. Armada mau dibawa kemana? Oke. Ada satu. Anjir mau lanjut. Iya. Lanjut. Ada satu akun Instagram judul username-nya tuh nikah butuh ilmu, kalau kakak tahu. Nggak tahu berarti. Sampai situ. Nikah butuh ilmu. Nah, terus beliau tuh aku kenal sama ini apa namanya, pemilik akunnya gitu. Oke. Nah, terus beliau salah satu role model aku. Oke. Nah, beliau tuh dari akun Instagram, terus kisah beliau sendiri diangkat menjadi buku. Nah, jadi sebenarnya tuh aku kalau misalnya ditanya mau dibawa kemana, semoga ya bisa. Aku tuh pengen nulis juga. Pengen penulis gitu. Siapa tahu bisa nanti suatu saat kedepannya bisa dijadikan sebuah film. Jauh deh. Kayak, tapi amin lah ya. Kan kayak buku tuh isinya nasihat wanita. Biasanya kan buku tuh buku yang kalau aku pribadi aku lebih suka buku yang isinya tuh berbagai macam-macam kisah. Iya nggak sih? Jadi kayak ada buku kan yang berbagai macam kisah yang ntar abis itu dijadiin satu dalam sebuah film kan sekarang banyak tuh. Diadaptasi dari sebuah buku. Kayak gitu. From book to film. Karena banyak di luar sana cerita-cerita tuh yang manis, yang sweet ujung-ujungnya, balik lagi gitu loh. Karena kalau tadi kayak Devin udah bilang, luruskan semuanya di jalan Allah, niatnya semua karena Allah, pasti ntar ujung-ujungnya jalannya akhirnya indah juga, ya nggak sih? Benar. Ya ampun, terus kayak deg-degan kalau ngomong gitu. Terharu sendiri. Tapi kalau organisasi tuh sebenarnya pernah sempet kepikiran pengen jadi bikin webinar buat iya gaya aku ngapain. Lanjut. Terus kayak mau jadi coaching buat wanita sih ya, buat wanita muda tuh buat menulis juga gitu. Karena aku tuh menyadari kalau ketika kita mau menulis tuh bukan ketika Allah ngasih kita kejadian-kejadian menakjubkan gitu. So, aku tuh distract. Tadi ngomongnya barusan jadi gagap-gagap gitu. Terus Iya, tapi akhirnya aku sadar kalau menulis itu gimana kita pintar-pintar mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Jadi bukan ketika ada momennya, tapi di setiap momen apa hikmah yang bisa kita ambil. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak nih Devina udah mau diundang ke VJ-Pod yang sharing. Podcast nomor 1 di Zimbabwe ini. Apa dong, yang penting nomor 1. Nomor 1 di hati saya, di hatinya DJ. Dan di hati semua orang-orang pecinta VJ-Pod lovers. Balik lagi ya teman-teman, tolong diambil hikmah dari setiap perbincangan yang kita sajikan. Benar. Walaupun kadang kita suka lucu-lucu, itu semua sebenarnya ada ilmunya juga. Gitu. Untuk closing statement dong dari Devina dong buat teman-teman ukhti-ukhti yang sedang jangan galau. Makasih udah diwakilkan loh. Untuk ukhti-ukhti yang sedang membutuhkan sebuah motivasi yang dapat mengubah pola pikirnya, yang dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Gimana? Pertama tuh
untuk wanita mungkin penjagaan diri ya, penjagaan diri itu penting banget. Aku awalnya kayak ngejaga diri itu sekedarnya aja gitu, kayak oh ya udahlah yang penting udah pakai hijab, oh ya udahlah yang penting udah pakai gamis. Ternyata tidak sesepele itu gitu. Langsung ciut. Tuh Mbak dengerin. Iya. Enggak. Maksudnya di balik itu ada tanggung jawab yang besar untuk penjagaan diri sendiri bagi wanita gitu. Ya banyaklah hal-hal yang harus dijaga dari diri kita sendiri. Intinya penjagaan diri for your closing statement in this VJ Pod. Apaan sih, J? Gak tau Mbak. Maksudnya yaitu closing statementnya intinya penjagaan diri, pintar-pintar kita sebagai wanita kita aja, Anda bukan. Kalian sebagai wanita harus pintar-pintar menjaga diri karena di luar sana banyak buaya-buaya yang kalian tuh tahu nggak sih sebenarnya buaya tuh emang apa? Kalau buaya tuh di pikiran DJ tuh laki-laki yang kayak apa? Ya kayak DJ buaya. Nggak tahu, kayaknya kayak dari dulu tuh buaya sebenarnya tuh lebih tepatnya kupu-kupu ya nggak sih? Bebek sawah. Kenapa bebek sawah? Kok bebek sawah? Enggak, ini nariknya wah itu kotor gitu kan, dirty. Kenapa bebek sawah? Tapi ntar jadinya mahal kan bebek tepi sawah. Emang bebek sawah? Bebek di Emang kan restoran bebek tepi sawah mahal loh, Cok. Lah iya Neng. Serius? Apa? Bebek tuh mahal? Bebek sawah? Nggak tahu, tanya tukang bebek. Soalnya Kenapa? kalau buaya. Soalnya buaya itu kan orang zaman sekarang tuh mendefinisikannya sebagai laki-laki yang gonta-ganti pasangan gitu. Iya. Tapi sebenarnya buaya itu kan hewan yang setia. Bener. Aku jadi buaya. Justru yang gak setia tuh bebek sawah. Bebek sawah tuh pas masa kawin tuh bisa gonta-ganti pasangan. Jadi sekarang diganti jangan buaya. Dasar kupu-kupu yang datang lalu menghilang. Asik. Dasar bebek tepi sawah. Saya setuju yang namanya bebek itu. Dasar bebek. Ya udah, Bebek. apapun Bebek betina. mau bebek, mau buaya, ya kan, mau kupu-kupu, tetaplah mereka menjadi mereka dirinya sendiri. Begitupun juga dengan kita harus menjadi dengan diri kita sendiri, berubah menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Benar. Saya artis papan atas Zimbabwe DJ Chen pamit undur diri. Dan saya Vina, partnernya DJ yang artis papan atas itu. Males ya. Iya. Dan bintang tamu kita hari ini Devina pamit undur diri juga. ya oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan, banyak-banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.